Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bergabung dan berkumpul dan bertemu dengan Ibu Jovi nih. Ibu Jovi ini eh, udah S2 juga. S2 juga ambil MM juga. Ya, luar biasa nih. Ya, ini Bu Jovi ini mau ngomongin aplikasi Trello ya. Trello ya, Mbak? Iya, Pak. Trello itu sepertinya kayak di office ya. Jadi bagaimana manajemen office ya, dan especially itu terkait dengan pengurusan bukan kantor notaris ya, Mbak ya. Iya, Kantor Pak. notaris ya. Beliau ini punya kantor notaris dan beliau akan presentasikan. Oke, silakan Oke, Bu Jovi. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. oke. Selamat pagi, Pak Safwan yang saya hormati, serta teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai suatu aplikasi yang kiranya simple, tapi lumayan berguna gitu buat kayak di suatu kantor. Namanya Trello. Oke, jadi saya langsung masuk. Ya, silakan, silakan. Oke, sorry. Oke, jadi dari background-nya dulu aja. Background-nya itu, jadi kalau misalnya suatu kantor notaris itu sebenarnya nggak semua kantor notaris itu besar. Paling kayak ada pegawai di bawah 10 orang gitu ya. Karena emang notaris itu kan nggak terlalu butuh banyak-banyak orang, kecuali pekerjaannya emang banyak gitu ya. Nah, kalau kantor yang kecil itu bisa jadi semua orang mengerjakan semua job desk-nya yang diperlukan, dari mulai bertemu dengan klien, mengerjakan aktanya, mengerjakan renvoy dan mengerjakan kehakiman dan sebagainya. Tapi berbeda dengan kantor biasa ya, kantor notaris yang besar, kantor notaris yang besar itu semua orang punya job desk masing-masing, sama seperti kantor biasa lah. Pokoknya pada intinya kalau kantor kecil semua orang bisa melakukan semuanya, kalau kantor besar semua orang mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, dengan yang kantor yang besar ini, gimana sih caranya kita semua tuh, apalagi kepala bagiannya gitu ya, untuk mengontrol semua pekerjaannya. Oke. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu sedikit flow untuk bekerja di kantor notaris itu. Yang pertama dari klien datang, kemudian misalnya dia mau membuat sesuatu, misalnya apa perjanjian kawin gitu. Oh, kita tanya dulu nih data-datanya, minta KTP-nya, akta KTP-nya, NPWP-nya, dan sebagainya. Nah, kemudian data-datanya diverifikasi, kemudian kita udah tahu mau bikin apa, kita bikinlah draft-nya. Habis kita bikin draftnya, kliennya udah oke dengan draftnya, kita akan menjadwalkan penandatanganan akta atau akadnya. Setelah penandatangan akta, semua udah dibacakan semua. Nah, itu lanjutlah ke proses pengecekan. Pengecekan itu di mana kita ada divisi yang akan ngecek lagi nih, apakah misalnya ada typo dari misalnya nomor KTP-nya yang ditulis di akta itu salah dan segala macam. Karena kan nanti kan harus dikeluarkan salinan dan dituliskan di situ, misalnya ada akta ini dilangsungkan dengan berapa perubahan seperti itu. Jadi dicek lagi, setelah dicek lagi nanti barulah salinan itu dikeluarkan dan akan diberikan. Kalau misalnya nggak diurus ke AHU, kalau misalnya kayak akta pernyataan keputusan rapat yang PT gitu kan harus dinyatakan diberitahukan ke kementerian gitu kan. Nanti ada SP AHU-nya atau SK AHU-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya langsung dikasih aja ke kliennya. Setelah itu untuk lanjutannya pokoknya nanti akan ada, misalnya nanti kalau misalnya ada renvoy, nanti ada bagian yang akan ngetikin renvoy, dan nanti akan ada yang masukin ke dalam reportorium gitu-gitu segala macam gitu. Nah, gimana sih caranya ini kalau misalnya kantornya notarisnya besar itu dan banyak divisi-divisinya, itu gimana caranya kita bekerja sama, yaitu dengan Trello, dengan aplikasi Trello gitu. Sebenarnya ini aplikasinya simple banget dan kayak gampang banget digunakan. Nah, Trello ini sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang memiliki fitur untuk melakukan kolaborasi sebagai tim untuk mengerjakan berbagai kebutuhan proyek dalam satu tempat. Nah, di Trello ini tuh dapat dianalogikan sebagai kayak papan tulis. Papan tulis gitu, di mana di dalam papan tulis ini terdapat kayak kolom-kolom dan ada sticky notes kayak gitu. Jadi setiap kalau di kantor saya itu setiap pekerjaan nanti ada kayak card-nya gitu, card atau sticky notes-nya gitu. Udah sampai mana kita semua bisa kontrol di situ. Kita bisa tahu, oh pekerjaan ini udah sampai sini gitu. Nah, bentuknya itu adalah
Saya izin share screen sebentar. Iya. Saya ganti dulu. Silakan. Ini bayar nggak sih Mbak? Bu Jo? Ini bayar? Apa, Pak? Bayar nggak sih aplikasinya? Setahu saya sih enggak ya. Enggak ya? Iya. Oke. Jadi kita bisa pakai di small team juga ya? Iya bisa Pak, tinggal kayak login segala terus yang kayak ininya yang anggota-anggotanya bisa login juga. Oke. Jadi kita thanks nih. Jadi kita tahu nih. Oke, jadi bentuknya itu ya. Lanjut ya Pak. Oke, lanjut. Keren nih. Oke, jadi bentuknya itu seperti ini. Ini adalah jadi gini. Jadi awalnya gini dari home ya. Dari home. Home-nya ini gini. Kita kan login dulu biasa gini kan. Account-nya saya udah login account saya. Oke. Nah, terus habis itu ini kayak ada workspace-nya. Terus nanti kita tuh dimasukin ke dalam board gitu. Board-nya ada apa aja kita klik. Oke. Keren nih. Ini untuk tim saya nih. Ini. Workspace-nya itu ada bagian, saya kan bagian notaris ya, saya masuk bagian notaris. Nah di notaris ini kayak papan tulisnya nih, ini papan tulisnya. Nanti di sini tuh ada kayak boardnya, ini kayak general, order, review dokumen, membuat draft minuta, itu adalah kayak kolom-kolomnya. Gitu. Keren. Nah, saya lagi nyari loh ini Mbak. Nanti contohnya. Nyari loh ini. Nanti contohnya misalnya ini saya punya kemarin ini. Bisa cari nih di sini, misalkan kayak banyak kan. Nah ini saya punya, saya udah sampai bagian call. Di sini juga hebatnya, maksudnya bagusnya adalah kita bisa tulis nih komen-komen. Hai, saya minta nomor ya, gitu. Oke. Kan harus nomor itu. Nanti kita bisa mention ke bagian-bagian tertentunya. Nah terus misalnya ini, sekarang saya lagi minta di bagian call gitu kan. Iya. Saya lagi minta di bagian call, nanti setelah di call nanti kita bisa pindah-pindah ini. Kita mau pindah ke board mana, asisten notaris. Misalnya habis bagian ini kita mau ngeluarin draft salinan gitu kan. Iya. Saya tinggal pindahin aja gitu. Kita di awal tuh buat apa sih Mbak dalam Trello ini kita buat apa sih? Waktu pertama kalinya tuh kita mau membuat apa? Tadi ada banyak assignment tuh. Bikin itu yang tadi. Itu kita pertama. Oke, Pak, kalau itu ya pertamanya jadi tuh menarik kayaknya nih. Jadi menarik nih soalnya nih. Aduh, sayang nih nanti Zoom-nya 40 menit lagi. menarik asli. Jadi pertamanya sih kalau di kantor saya Pak, orang IT-nya tuh saya juga nggak tahu kayak BOD saya tuh kayak bikin panggil kayak programmer gitu Pak, minta tolong bikinin ini kan. Saya juga kurang tahu awalnya gimana, pokoknya tiba-tiba kita disuruh bikin akun, abis tuh nanti kita di-invite sama saya punya orang programmer. Oke. Kita di-invite doang. Jadi kayak kalau kita notaris kita dimasukin ke board-nya ini nih, anggota board-nya ini ada di sini nih di atas sini tuh. Oh, berarti Mbak tuh Mbak Jo ini cuman bukan admin ya, berarti cuma ininya ya. Iya, kita anggotanya gitu Pak. Oke. Next. Lanjut. Nah, ini kan di sini kayak ini ya. Jadi kayak kita di sini tuh kita juga bisa komen-komen, kita bisa tahu nih pokoknya ini yang megang nih siapa nih orangnya gitu nih. Ada kan. Jadi awalnya jadi pokoknya dibikin card-nya ini dulu. Card ini, nanti habis itu kita di-invite ke dalam card ini yang PIC-nya yang bertugas untuk ngerjain barang itu gitu. Iya. Nah, terus habis itu ini ada board-nya, ada asisten notaris, ada bagian call, maksudnya bagian benar-benar sesuai dengan tata cara urutan kita bekerja gitu loh, Pak. Jadi kayak ada bagian dokumentasi, ada bagian kehakiman, jadi kita pokoknya bisa tahu. Jadi SOP-nya masuk sini semua ya, SOP-nya ya? Iya, benar-benar. Jadi sesuai dengan job desk masing-masing gitu. Jadi maksudnya jadi kita udah tahu nih misalnya pekerjaan A, kita ditanya sama klien kita udah sampai mana ya? Oh, kita tinggal lihat di sini udah sampai sini Bu. Nanti kita udah jadi kita kabarin kayak gitu. Keren. Yang udah kayak gitu sih Pak. Lanjut. Keren. Oke. Terus, nah ini saya jelasin dulu sekarang kenapa Trello ini kenapa Trello ini penting. Jadi yang paling penting adalah supaya semua satu kantor itu tahu suatu proyek itu udah sampai mana.
Terus habis itu kita bisa saling chatting gitu, maksudnya kayak komen gitu kan, sehingga kayak ya nggak bisa salah-salahan juga satu sama lain gitu ya. Kayak kita ada bukti nih, aku udah kasih tahu kamu gitu segala macam gitu kan. Nah terus kita juga bisa upload data-data yang perlu, misalnya kayak misalnya kayak kerjaannya ini mau akuisisi PT, itu kan harus pengumuman koran dulu. Nah draft pengumuman korannya atau yang kayak scanan pengumuman korannya itu kita bisa upload di dalam situ juga. Jadi kayak udah nih korannya udah masuk, maksudnya udah kita udah terbit koran gitu segala macam. Flow-nya jadi bagus dan kita bisa kontrol dimanapun karena Trello ini bisa ada aplikasinya juga di handphone. Jadi bisa kita dapat notifikasi juga gitu loh, udah misalnya kayak kartu kita pindah atau kita dapat kartu baru gitu, itu kita bisa kontrol dari manapun. Sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Bila mana ada pertanyaan silahkan ditanya, dan ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Terima kasih. Terima kasih, Bajo. Aku sedikit ngasih gambaran ya, teman-teman. Ini keren banget aplikasinya, dan untuk small team juga bisa. Untuk enterprise yang nggak terlalu besar juga bisa, yang small enterprise. Dan kalau untuk yang big enterprise, aku yakin ada lagi, karena memang untuk menyusun tadi ya, seperti tadi ada asisten notaris, call data, yang ribet nih awalnya sebenarnya. Yang ribet nih awalnya, kalau Mbak Jo ini tinggal pakai ya, programmernya tuh yang nginputin data tuh, yang nginputin data awalnya tuh. Bagaimana pekerjaan Mbak Jo ini menjadi sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan SOP, semua langkahnya juga dilihat. Nah, ini mungkin saya remind ke teman-teman, ini sama dengan proses Kanban. Kanban itu ada tadi kan di awalnya Trello tadi ada notice, project management, dan Kanban ya. Di mana pekerjaan-pekerjaan itu alurnya jelas dan memang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan antrian pekerjaan, sesuai dengan ini. Kanban itu dipakai untuk semacam alur proses ya, dalam hal inventory ya, dan integrasi dengan operasional dalam hal barang ya, kalau dilihat di Astra ya, kalau dilihat di Federal Motor atau mobil ya, ketika mobil itu jalan tuh ada semacam card Kanban-nya tuh. Nah ini semacam card ya, yang ditaruh di ya stiker box ya, stiker note ya, stiker note yang ditaruh di satu semacam dinding gitu, untuk memberitahu ya bahwa pekerjaan udah sampai mana, kontrolnya jadi jelas. Nah ini di webkan, ini di online kan, kemudian di notice ke HP, ke handphone. Keren banget ini. Saya lagi nyari loh sebenarnya buat Jovi untuk tim saya gitu ya, jadi sehingga saya bisa kontrol gitu, kamu udah sampai mana kerjaannya gitu. Nah ini yang miss di tempat kita teman-teman, ketika memberikan tugas kepada subordinat kita ya, atau staff kita atau tim kita ya, kita tuh miss kontrol ya. Nah ini nggak miss kontrolnya. Ini kelihatan nih baju udah sampai mana nih kerjaannya nih. Dan tidak salah-salahan jadinya. Bener ya Mbak Jo ya, tidak salah-salahan jadinya. Karena memang semua berusaha untuk mengupdate kerjaannya sehingga tahu posisinya terakhirnya udah sampai mana. Nah, ini juga penting untuk selain untuk tim, ini bagus juga untuk perusahaan-perusahaan yang memang dalam hal jasa ya. Kadang-kadang kan customer nanya, udah sampai mana sih prosesnya Pak? Lama banget sih surat akte tanah saya, lama banget sih suratnya gitu. Oh udah sampai sini Pak, sebentar ya Pak ya, prosesnya lagi dijalankan gitu ya. Oke, nah oke. Ini menarik teman-teman, karena tadi saya dari awal saya lupa memperpanjang akun Zoom saya, jadi jangan lama-lama. Silakan yang mau bertanya, singkat padat, silakan. Yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Wis, bentar dulu sebentar. Sebentar nih ya. Sebentar, Pak Andika, Mas Andika, apa kabar Mas? Iya, baik Pak. Oke, silakan Mas Andika. Oke Pak, singkat, padat dan jelas Pak ya. Ya,
karena berhubungan dengan pekerjaan, aman nggak ya? Ya karena kalau yang auditor ini kan bersifat rahasia ya, dan ini Iya, robot data-data untuk diupload ke sana gitu. ke servernya Bagus sih sebenarnya. Iya, karena untuk Zoom kan, karena kita selama ini WFH gitu kan, bagus sekali. Tapi untuk mengupload data ke sana kira-kira aman nggak ya? Baik, itu saja Pak. Oke. Terima kasih Pak Andika pertanyaannya. Untuk menjawab, memang di web ini kita nggak boleh ngupload yang namanya salinan akta atau yang kayak sertifikat gitu-gitu, emang nggak boleh. Yang paling boleh diupload di situ adalah yang pertama adalah work order kita, SO-nya gitu, surat ordernya, dan mungkin yang kayak itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada pengumuman koran, korannya boleh kita post yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak akta, salinan gitu segala, kita nggak boleh post di situ. Itu akan disimpan sendiri emang di repertorium notarisnya sendiri gitu. Ya. Gimana Mas Andika? Jelas ya? Berarti kami nggak bisa pakai Pak. Laporan audit. Mungkin penugasannya bisa Pak Andika. Penugasannya bisa, udah sampai mana auditnya bisa. Tapi ketika dokumennya kayaknya email deh ya, kayaknya lebih aman. Secure email. Jadi maksudnya di-combine. Ini bisa di-combine. Combine untuk penugasannya, assignment-nya Pak Andika. Tapi untuk penyerahan dokumennya jangan mendingan. Jangan kalau penyerahan. Terbatas kertas kerja mungkin bisa Pak ya? Ya, sebatas kertas kerja masih boleh, tapi untuk evidence seperti surat-surat dan yang lain mending di email gitu ya. Tapi ini bagus untuk assignment-nya. Saya juga lagi nyari loh Mas Andika ini untuk tim saya. Iya, enak. Jadi saya tinggal lihat dashboard saya gitu loh. Udah sampai mana nih kerjaan yang saya berikan ini udah sampai mana. Kelihatan banget. Dan ini asik menurut saya. Asik. Tapi ntar lah, saya jadi penasaran gara-gara baju. Akan nguprek lagi. Oke Mas Andika, thank you ya Mas. Thank you ya. Ya, oke. Ayo, any question yang lain? Ayo dong, pagi-pagi. Mentang-mentang 40 menit nih, jangan nggak ada yang nanya nih. Ayo. Untuk Pak Johnson bagus tuh untuk small enterprise. Bagus tuh Pak Johnson. Jangan-jangan Pak Johnson big enterprise. Maaf. Remehin ya Pak Johnson ya. Maaf. Ada yang lain mungkin di pagi izin Pak Dr. Safwan. Woi, Bu Ismi, apa kabar Bu? Oke. Alhamdulillah baik. Silakan Bu Ismi. Silakan. Bagus banget ya ini Mbak Jovi ya. Izin mau tanya, berarti ini bisa buat disposisi surat masuk surat keluar ya Mbak Jovi. Nah terus kalau dari disposisi surat itu buat surat masuk, apakah bisa mengattachment berkas-berkasnya juga gitu ke aplikasi ini untuk surat masuk surat keluarnya gitu. Makasih Mbak Jovi. Jadi mungkin kalau misalnya ada surat masuk itu tetap harus di-scan dan dimasukin ke board-nya ini kan. Ya. Tapi dan itu kan maksudnya tinggal kita scan dan kita upload gitu. Jadi kalau misalnya ada lampiran-lampiran gitu juga paling ya tinggal di-upload juga aja gitu. Kalau misalnya emang mau taruh di sini. Iya. Top. Asik pokoknya nih. Tapi tadi saya searching sebentar bayar tadi. $12 per bulan ya. Tapi murah sih menurut saya. Murah sih kalau untuk enterprise-nya yang lumayan ini, benefit lumayan. Tapi bisa teman-teman mungkin bisa manfaatin di Outlook ya. Outlook itu Office 365 itu sebenarnya juga ada fitur itu sebenarnya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya. Ntar saya cari ya. Saya cari fiturnya, saya lupa waktu itu fiturnya. Jadi dia itu ada untuk assignment dan yang lain gitu ya. Harusnya kita bisa pakai itu gitu. Kalau yang sudah berlangganan Office 365 ya. Office 365 ya. Oke. Mungkin itu Pak Bu Ismi karena memang terbatas waktunya. Makasih ya. Pak, ya makasih Mbak Jovi, Pak Dokter. Oke, makasih. Yang lain. Mungkin ada yang minggu terakhir Pak ini ya nanti ya. Pak Novinus ya.
Pak Nofis apa kabar? Sehat, Pak? Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Dokter. Minggu depan ya nanti ya, Bima, nanti kita ngomongin Bima. Keren. Saya juga penasaran sih. Keren. Ada yang nanya lagi mungkin? Izin bertanya Pak Dokter. Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Sehat Mbak Rini? Iya, alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Rini. Silakan. Ya, mau tanya gini kan, kalau organisasi saya itu dari yang baru mulai masuk sampai yang mau pensiun ada ya, kan lumayan besar. Jadi kalau aplikasi ini ada case-nya nggak sih di Mbak Jovi gitu untuk adaptasi pindahnya gitu ke sistem seperti ini? Apa ada kesulitan gitu? Itu aja ya. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Kalau misalnya untuk di kantor saya, kalau yang penting bisa mengaplikasikan komputer sih sebenarnya. Karena ini kan, maksudnya kalau misalnya kayak yang kita asisten segala itu kan kita udah tinggal terima jadi, kita udah masuk di dalam, kita tinggal pindah-pindahin aja gitu. Yang penting bisa pakai Facebook, bisa pakai komputer, itu harusnya bisa. Oke. Jadi pokoknya pakai aplikasi, mudah-mudahan. Ya juga sih, emang kalau di kantor banyak yang ada yang gaptek ya gitu ya Mbak. Itu harus digital culture-nya harus diaktifin tuh. Harus dimasukin. Oke, itu jawabannya mungkin cukup Mbak Rini. Cukup ya Mbak Rini? Iya, kalau di kita ada Pak ini Pak, namanya aplikasi Nadine. Cuma dia lebih ke surat flow, jadi flow suratnya bukan work ordernya. Kalau ini kan lebih ke work ordernya ya Pak. Kayak yang tadi dibilang Bu Ismi kan surat masuk surat keluar. Nah kalau kita itu jadi sampai ke arsip-arsipnya ada. Nah, tapi kalau yang ini kan modelnya work ordernya gitu ya. Itu sih beda di situ aja. Iya. Memang aplikasi ini sebenarnya mengintegrasikan satu kerjaan ya ke bagian-bagian yang terkait lain ya, sehingga sebenarnya tadi flow dokumen ya, flow dokumen itu jadinya kita bisa kontrol ya. Kan kadang someday itu atau sometime gitu ya, kadang-kadang kita cari ini sampai mana sih proses ini, siapa ya, nggak ada yang ngaku ya. Tapi dengan adanya ini, masing-masing yang punya kewenangan, kemudian yang diberikan penugasan harus mengupload dan jadi akhirnya tahu posisinya ada di mana. Dan ini juga akan dikaitkan dengan KPI, betul ya Mbak Jovi ya. Jadi kita tahu nih berapa lama misalnya ada di departemen A gitu. Ya, terutama misalnya disposisi misalnya, atau baju surat misalnya, ada satu kontrak. Kalau di BUMN itu ada baju surat ngiter tuh, misalnya dokumen kontrak tuh, masing-masing direktur harus tanda tangan misalnya, persetujuan tanda tangan. Nah biasanya di departemen A itu bisa sebulan, ada yang di departemen B bisa, tapi nggak mau ngaku karena dokumennya tuh dia pakai manual kan kita bisa backdate ya kalau manual. Kalau ini nggak bisa backdate, orang akan tahu nih, oh ternyata di departemen ini yang bikin lama nih. Ayo ngaku gitu kan. Kalau yang pakai logbook logbook kan bisa di backdate. Tulis saya tanggal segini. Naik. Nah yang ini nih menjebatani yang kayak gini nih, yang di kantor yang kadang-kadang bikin emosi juga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang bikin berantem. Nah, apapun dokumennya sebenarnya ini sama mungkin dengan yang maksud Bu Rini, cuman memang kebutuhan Bu Rini lebih ke arah yang tadi ya, yang di tempatnya Bu Rini ya. Tapi kalau yang ini lebih ke arah pekerjaan ya, udah sampai mana nih? Karena klien pasti nanya nih, dijanjiinnya 10 hari misalnya untuk ngurus surat. Loh, 11 hari kok belum jadi? Kelimpungan tuh. Notarisnya kelimpungan ditanyain sama sini. Ternyata ada di departemen yang A gitu misalnya. Udah, jadi kita bisa justifikasi ya bahwa ini prosesnya sudah di mana posisinya. Demikian ya Bu Rini ya. Makasih ya Bu Rini ya. Makasih Mbak Rini. Terima kasih. Oke, yang lain? Any question?
Ini teman-teman maaf ya, nih live dari Semarang nih, jadi saya nggak bisa lupa perpanjang Zoom-nya juga, jadi aduh ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, apa Pak Nominus? Kayaknya penasaran Pak Ya, Nominus. izin. Wah ini Pak Nominus nih nggak ini nih, kalau nggak nanya nih nggak afdol lah pokoknya, harus nanya. Silakan Eh, Pak Nominus. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Izin Mbak Jovi mau bertanya. Simpel aja pertanyaan saya. Ini kan aplikasi Trello kan, kalau saya sih baru tahu juga aplikasi ini. Dan tadi sudah jelaskan terkait penggunaannya. Menurut Mbak Jovi selaku pengguna, karena menurut saya setiap aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. betul. Kalau menurut Mbak Jovi itu kekurangan dari aplikasi ini apa supaya bisa nanti mungkin bisa untuk meningkatkan nanti kinerja dari aplikasi Trello tersebut. Iya. Dan Terima kasih Pak Dokter. jadi pilihan ya, jadi pilihan Pak Jominus, saya kira-kira kelemahannya ini masih masuk nggak untuk kita beli gitu kan, untuk kita ini masih masuk nggak gitu. Betul, mungkin Mbak Jovi bisa kasih pandangan gitu. Oke. Menurut saya kekurangannya yang pertama, karena ini aplikasinya berbasis internet, jadi kalau misalnya nggak ada internet dan mati lampu, nggak bisa dipakai. Lagi-lagi. Terus kalau misalnya itu kan kita bisa tulis komen gitu kan, maksudnya kayak kita bisa mention gitu. Nah, itu komen-komennya itu nggak bisa diedit, tapi which is itu sebenarnya bagus sih. Jadi kayak menghindari adanya kayak kemalsuan di kemudian hari gitu. Tapi itu jadi kalau misalnya kita salah tulis komen, misalnya salah mention, tapi kita tulis lagi gitu. Ulang lagi tulisnya gitu. Terus sih gitu aja sih. Berarti at least nggak terlalu ini ya. Maksudnya bisa dipilih nih Pak, ini nih. Nggak, lumayan lah. Soalnya maksudnya kelemahannya kelemahan standar lah ya. Kelemahan yang ada di aplikasi yang lain yang terkait dengan ya WiFi itu kan di luar ya, di luar aplikasinya. Kalau yang tadi ya mungkin karena Mbak Jovinya bukan administrator ya, jadi dia nggak bisa delete atau yang lain ya. Tapi yang lain yang administrator mungkin punya autentifikasi yang lebih ya kan, yang super user atau yang ya kan. Kalau Mbak Jovi mungkin cuma user, jadi dibatasi. Kenapa nggak bisa mendelete misalnya, nggak bisa mendelete? Ya karena biar tahu tracknya biar tahu. Dan jangan sembarangan nanti masuk itu gitu ya, biar hati-hati ya, dan tahu tracknya seperti apa. Oke, kita dibatasi waktu 8 menit lagi. Saya lupa perpanjang, mohon maaf ya teman-teman, saya lupa perpanjang. Pro saya lupa, saya perpanjang, lupa. Oke Pak Novinus siap ya? Sudah ya, sudah oke ya? Cukup Pak Dokter. Cukup, makasih banyak ya Pak Novinus ya, sehat ya Pak Novinus. Oke, ada lagi? Masih ada? Kalau enggak, saya mau tutup nih. Saya ngeri banget nih, takut. Mbak Jovi ditutup itunya, share-nya. Ya, share-nya ditutup dulu. Oke, saya mau ini. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat aplikasi yang dibawakan oleh Mbak Jo ya. Nah ini untuk small enterprise dan atau tim yang nggak terlalu besar, lumayan nih bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai dan sepertinya powerful banget nih gitu ya, sederhana, kemudian kita bisa nge-track pekerjaan tuh sampai mana gitu ya. Ini kalau untuk teman-teman yang sudah punya bawahan yang lumayan agak banyak, 10 orang, 20 orang, untuk melihat kinerja mereka atau udah sampai mana penugasan yang dimentakan oleh dimentakan oleh kalian kita gitu ya, itu udah sangat gampang tuh mengontrolnya ya, sangat gampang mengontrolnya. Dan untuk auditor tadi juga bisa tuh digunain Trello ini untuk assignment, untuk pelaporan yang bersifatnya update. Jadi ketika kita ngasih penugasan misalnya ke satu orang auditor hari itu, kita bisa tahu tuh update-nya sampai mana karena dia sudah mengupdate ke sana gitu ya, tugas penugasannya sampai mana. Jadi saya pikir ini cukup membantu ya, cukup membantu aplikasi ini, bagus ya, bukan hanya di notaris ya, tapi untuk small enterprise, untuk tim yang nggak terlalu besar dan terlalu luas gitu ya, ini bisa dipakai.
dan powerful ya. Namun tadi saya cek price-nya gitu ya, itu sekitar $12 ya per bulan ya. Kalau kita punya budget sih lumayan murah kok kalau saya lihat gitu ya, $12 gitu ya. Ya, jadi bisa digunakan dan bisa multi user, banyak user. Ya benar ya Mbak Jo ya, banyak user ya, bisa digunakan banyak user ya Mbak. At least kita bisa pakai ini gitu ya. Itu aja teman-teman, kita beri applause dulu untuk Mbak Jo. Terima kasih atas presentasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.